Tapi radi maju mriki teng meja mriki, tak teng meja. Panjenengan dari mana bapaknya? Sleman. Jogja. Jogja nggih. Panjenengan nggih. Sami Jogja. Jogja. Panjenengan bapaknya? Sami Sleman Jogja. Ngertos lek teng Jogja niku kathah-kathah ngertos. Ya. Nggih, sami tepang mboten? Pak Yadi. Pak Yadi. Mas Yanto. Mas Yanto. Agus Haryanto. Mas Agus Haryanto. Itu depan DPR ya, Pak, tetangga saya. Oh, nggih. Kalau sama Pak Wahyu mboten tepang? Belum. Oh, belum. Ketemu sekali sama Pak Yadi waktu takziah istrinya Mas Adi. Nggih. Ya, nanti bisa saya kasih kontaknya nggih. Siap. Soalnya nanti yang paling aktif itu Pak Wahyu, yang paling aktif. Ya. Jadi kalau ada acara kadangan terus ada yang kurang semangat, itu yang bisa ngasih motivasi itu Mas Wahyu itu. Ya. Beliau paling aktif, itu paling aktif sendiri. Ada mengalami kesulitan gemblengnya. Ada mengalami kesulitan buatan gemblengnya. Berjuang rasa proses. Prosesnya, berikut prosesnya. Samadinya atau duduknya? Duduk. Oh, duduknya itu. Sami, semuanya sami. Tapi mboten gagal paham kan dengan apa yang saya sampaikan. Mboten nggih. Mboten. Bahwasanya ini bukan tentang agama, nggih. Ya. Bukan tentang kepercayaan, bukan tentang ilmu, dan bukan tentang lainnya, melainkan tentang hidup, ya, tentang hidup kita sendiri yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita, namun kita sama sekali tidak pernah memperhatikan, apalagi sampai mengenal kan, ya. Nah, disinilah yang dimaksud mengenal jati diri. Jadi mengenal jati diri itu bukan mengenal Tuhan, ya. Mengenal jati diri itu bukan supaya sakti mandraguna, bukan supaya kaya raya, itu bukan. Mengenal jati diri itu tak lain dan tak bukan adalah mengenal hidupnya sendiri, yang selama ini menjadikan jiwa raga kita itu bisa ini, bisa bekerja, bisa mikir, bisa tidur, bisa bangun lagi, bisa beragama, bisa berkeyakinan, bisa berdoa, bisa menyebut nama Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Namun seumur hidup kita diberi kehidupan oleh hidup, itu sama sekali kita nggak ngerti gitu, nggak paham. Ngertinya kan Tuhan, ya kan. Ngertinya kita itu digerakkan oleh Tuhan kan gitu ya. Makanya kita berhasil makan, terima kasihnya sama Tuhan. Padahal yang gerakkan hidup, gitu. Bisa bangun lagi dari tidur, terima kasihnya ke Tuhan. Padahal yang menjadikan bisa bangun dari tidur lagi itu hidup, gitu. Dan semuanya kita ingkar. Mengkaji diri berarti mengenal hidup. Nah, hidup saja ini masih belum cukup. Tasik dereng cekap. Hidup aja itu masih belum cukup. Karena apa? Karena hidup tanpa sedulur papatnya, hidup ini bodoh. Hidup itu memang kuasa ya. Hidup itu kuasa. Bukti kuasanya, sekaya apapun, secantik apapun, seganteng apapun, sekuat apapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun kekuatannya, kalau ditinggal hidupnya mati. Itu bukti kekuasaannya. Namun hidup ini bodoh jika tanpa sedulur papatnya. Lah, bukti kebodohannya apa? Bukti kebodohannya
menipu mau, ya, dijak bohongin orang lain mau, dijak mitnah mau, dijak gontok-gontokan mau, dijak mencuri mau, tanpa protes sedikit pun. Itu buktinya kalau hidup itu bodoh, kalau tanpa sedulur papat. Jadi hidup yang sedang kita kaji ini akan menjadi tidak bodoh dan tidak bisa dibodohi jika dia itu manunggal dengan sedulur papatnya. Nah, sedulur papat yang dimaksud ini tak lain dan tak bukan adalah ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya api, dan ruhnya angin. Atau sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, sari-sarinya api, dan sari-sarinya angin. Yang secara spiritual religi disebut-sebut sebagai mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Itu spiritual religi. Kalau bahasa aslinya itu ya ruhnya air, atau ruhnya bumi, ruhnya api, ruhnya angin, itu bahasa aslinya. Namun menjadi mutmainah, aluamah, amarah, supiyah karena dimasukkan ke ranah spiritual religi, spiritual keagamaan. Jadi asal kata istilah mutmainah, aluamah, amarah, supiyah itu dari spiritual keagamaan. Kalau aslinya ya sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, sari-sarinya api, dan sari-sarinya angin. Atau ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya api, dan ruhnya angin. Itu aslinya. Lah, kemanunggalan kawula Gusti kalau dalam bahasa Jawanya, atau manunggalnya hidup dengan sedulur papatnya, lah ini yang disebut wahyu pancagaib. Itu yang disebut wahyu pancagaib. Jadi wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Gaib itu ruh. Jadi gaib itu bukan gerandong, bukan mak lampir, bukan jin, bukan. Gaib artinya gaib itu ruh atau goib. Goib itu ruh. Nah, wahyu pancagaib berarti pemberian 5 ruh. Pemberian 5 ruh itu apa saja? Ya itu tadi, ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan atau hidup, ruhnya api, dan ruhnya angin. Secara istilah Jawa disebut sedulur papat kalimo pancer. Lakunya disebut laku manunggaling kawula Gusti. Gusti itu kependekan dari guru sejati atau hidup. Kawula itu adalah ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya api, ruhnya angin. Nah, jika sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam raga ini manunggal menjadi satu kesatuan, ya sudah tinggi, itu paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, saking tingginya ini selain manunggaling kawula Gusti, selain bersatunya sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib tadi, itu yang lebih tinggi nggak ada bapaknya. Yang lebih tinggi dari itu nggak ada. Jadi yang lebih tinggi dari manunggaling kawula Gusti itu nggak ada. Makanya manusia pada umumnya itu takut mengkaji ini, takut. Dan saya menyatakan kajian ini adalah kajian yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh hampir semua para ahli spiritual pun takut mengkaji ini. Kenapa? Karena manunggaling kawula Gusti itu hanya dapat dilakukan dengan murni, bapaknya. Murni asli, ya, murni asli. Jadi tidak bisa pakai politik, pakai agama, itu tidak bisa, tidak bisa. Nah, artinya kalau mengkaji manunggaling kawula Gusti itu kalau dalam istilah Jawa itu harus wudo, wani wudo. Artinya melepas keyakinan apapun. Karena apa? Karena mengkaji manunggaling kawula Gusti tidak bisa dicampur aduk.
Karena ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang adat tradisi, bukan tentang ilmu, perguruan, padepokan, organisasi, bukan. Ini tentang hidup. Namun hidup ini bodoh jika tanpa sedulur papatnya. Seperti itu. Nah, terus lagi, wahyu pancagaib atau pemberian 5 roh, masing-masing roh ini punya sikap sendiri-sendiri, punya sifat sendiri-sendiri, asli bawaannya dari sana. Nah, ini nggak bisa diubah-ubah, dia itu harga mati itu. Jadi ruhnya air punya sikap dan sifat asli sendiri, ruhnya bumi punya sikap dan sifat asli sendiri, ruhnya yang dimaksud Tuhan punya sikap dan sifat asli sendiri, ruhnya api punya sikap dan sifat asli sendiri, ruhnya angin juga sama, punya sikap dan sifat asli sendiri. Jadi kesimpulannya, wahyu pancagaib atau pemberian 5 roh atau kawula Gusti ini hanya dapat dilakukan menggunakan sikap dan sifat aslinya sendiri. Jadi tidak bisa pakai politik, organisasi, agama, keyakinan, adat, itu tidak bisa dia. Nah, di sini orang takut. Takut karena apa? Karena untuk beragama itu kan butuh kuliah, ya. Untuk berilmu juga butuh berguru, ya kan? Untuk berpolitik juga butuh kuliah. Nah, mereka sudah terlanjur melakukan itu. Jadi kan eman-eman. Saya sudah mengeluarkan biaya banyak untuk kuliah, kok ora dinggo. Nah, takut akhirnya mereka. Nah, karena ketakutan, ya nggak bisa mengkaji ini. Mereka nggak nyadar, mereka nggak paham, mereka nggak tahu bahwa hanya dengan memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer ini, apapun kita bisa. Ilmu yang kita dapatkan dari kampus, dari sekolahan, bahkan kampus terfavorit sekalipun, itu nggak ada apa-apanya dibanding ilmunya sedulur papat kalimo pancer. Ini terbukti dari para pendahulu kita. Zaman pendahulu kita itu belum ada sekolahan, ya. Belum ada kampus, tapi lihat karyanya Borobudur itu, Candi Prambanan tuh, lihat. Padahal zaman itu belum ada sekolahan, Bapak. Belum ada kampus. Ya, lah orang-orang yang saat ini kuliah aja belum tentu bisa tuh disuruh buat seperti Candi Borobudur Prambanan itu belum tentu bisa itu. Padahal ada sekolahannya kan. Tuh buktinya. Artinya kita hanya berupaya memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer, otak kita akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hati kita akan berfungsi sebagaimana mestinya, kelamin kita akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa sekolah, tanpa berguru. Nah, ini yang mereka nggak paham. Makanya mereka takut. Mengkaji tentang ini itu takut, dengan meninggalkan masa lalu itu takut dia, karena dia tidak paham. Dianggapnya sedulur papat kalimo pancer itu makhluk goblok gitu loh, makhluk goblok. Padahal ruhnya Tuhan atau hidup itu adalah ruhnya Tuhan, ya. Hidup itu adalah ruhnya Tuhan. Lah, ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya api, ruhnya angin. Dalam bahasa inteleknya itu sains, ilmu kesaktiannya Tuhan. Nah, kalau setiap makhluk memiliki 4 unsur ilmu kesaktian yang dimaksud Tuhan, dan memiliki ruhnya Tuhan itu sendiri, kurang opo, ya? Kurang opo. Kurang. Lah, ini mereka tidak nyadar. Dan di dalam kajiannya kita tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Di dalam kajiannya itu kita tidak perlu apa, topo kungkum, tidak perlu.
Topo ngalong ini ya, topo pendem, enggak perlu. Menyediakan sesaji, tumpeng punar, tumpeng tumpeng gurih, ingkung endas kebubule, enggak seperti itu di dalam kajiannya itu, enggak ribet. Di dalam kajiannya kita hanya cukup mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran dari prasangka buruk, pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran jelek, pikiran Allah lah maksudnya kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, hanya digunakan untuk itu, hanya digunakan untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran dari pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran jelek, atau pemikiran-pemikiran negatif, atau prasangka Allah. Dan menjaga kebersihan hati atau batin dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, dendam, buli, cemburu, dari hal-hal seperti itu. Dan menjaga kebersihan kelamin dari keinginan-keinginan goleki salahe wong liya, goleki olone wong liya, kekurangan. Lah dijaga dari hal-hal seperti itu. Hanya dengan seperti itu saja. Dan itu kan tidak melanggar hukum, hukum negara yang tidak melanggar, hukum agama juga tidak melanggar, hukum adat tradisi juga tidak melanggar. Dan selama ini hal-hal seperti itu kan yang membuat kita menderita, ya kan? Gara-gara pikiran olone awake dhewe kan awake dhewe dadi ora pernah tenang, itu kan gara-gara itu, gara-gara ning jero dodo iki kebak iri sirik dengki dadi nggak bisa tenang, kerja yo ora iso. Nah, kita meninggalkan itu, mungkin dong katanya, hanya itu tok. Selebihnya nanti sedulur papat kalimo pancer iki dhewe sing bakal tumandang. Gitu. Hanya sesederhana itu. Namun banyak yang ketakutan di sini, Pak. Banyak sekali yang ketakutan mengkaji diri, mengkaji hidup plus sedulur papatnya, apalagi bersama saya di pesantren, wakeh sing wedi. Banyak yang ketakutan dan banyak yang tidak berani. Padahal kalau dipikir normal, ketika kita berpikir jelek, berpikir buruk, berpikir negatif, mikir Allah, hutang nggak bisa lunas kan, Pak? Iya, hutang tetap kudu bayar kan? Tetap kudu bayar. Walaupun dada kita itu penuh dengan rasa dan perasaan sirik, iri, benci, dengki, buli, fitnah, cemburu, dendam, sakit tetap berobat kan, Pak? Utang tetap dibayar kan? Nggak lunas kan? Jadi letak ruginya meninggalkan semua itu apa? Ya? Kecuali dengan berpikir buruk, mikir Allah gitu ya. Tadi sugih. Oke ya. Nah, ini mikir Allah tetap bae ngene-ngene wae. Ya. Dodone sire-ire bendi ya utang tetap dibayar. Enggak iso ora. Lah terus ruginya meninggalkan itu apa? Ya. Jadi mereka yang alasannya takut itu nggak mlebu akal, nggak masuk nalar. Kalau menurut saya itu nggak masuk nalar. Namun dengan itu semua ya kita yang nggak cerdas ya, rumah tangga kita yang nggak tentrem malah ya. Nah ketika bermasyarakat ya kita nggak nyaman dengan itu semua kan, malah banyak musuhnya kan, malah banyak yang nggak suka sama kita. Lah meninggalkan itu kok takut, ragu itu nggak normal, berarti kan ininya nggak normal kalau menurut saya. Jadi setelah panjenengan mengkaji diri, berupaya memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer, jenengan harus berhenti dari itu loh, Pak. Iya. Harus berhenti dari situ. Karena apa? Karena jika tidak, maka wahyu pancagaib atau kaula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer ini akan menjadi senjata makan tuan. Karena mereka nggak mau diajak jahat, itu nggak mau.
diajak Allah itu mereka tidak mau, karena mereka berasal dari suci. Ruhnya air berasal dari suci, ruhnya bumi berasal dari suci, ruhnya api berasal dari suci, ruhnya angin berasal dari suci, apalagi hidup. Lawang hidup itu ruhnya Tuhan. Nah kalau Tuhan itu moho suci, berarti hidup juga sama kan, wong ruwe, ya kan? Artinya mereka nggak bisa, kemomoran itu nggak bisa namanya. Jadi suka nggak suka kita harus berhenti dari semua itu. Apapun itu alasannya, nggak bisa alasan lali, nggak bisa. Wong di sini belajar sadar, lali berarti nggak sadar lah. Lah iya, lali berarti udah sadar. Nah, itulah beberapa hal yang ditakuti oleh hampir semua manusia pada umumnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Wahyu Panca Gaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sedang kita kaji ini adalah kajian diri tertinggi dan paling menakutkan. Hanya orang-orang yang berani bertobat yang berani mengkaji ini. Kalau masih belum capek, masih seneng, nggak akan berani bapaknya. Artinya panjenengan berani menemui saya di pesanggrahan ini, panjenengan berani mengikuti tahapan manekung atau gemblong, berarti panjenengan luar biasa, karena panjenengan berani meninggalkan pikiran Allah, ya, berani meninggalkan pikiran jahat, jelek, buruk, negatif, berani meninggalkan syirik, iri, dengki, benci, dendam, bully, cemburu, fitnah, berani meninggalkan keinginan-keinginan jahat, mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan. Panjenengan berani menghentikan semua itu. Oh, lanang ini kan hebat. Jadi kajiannya itu sederhana sekali bapaknya. Jadi nggak ribet. Terus yo nggak berat, menurut saya nggak berat. Wong nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat, beratnya di mana? Rumit. Rumit juga itu karena belum terbiasa. Ya kan? Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nggak ada rumitnya. Bagaimana berat, sulit, rumitnya di mana? Lawang cuma mempraktekkan Wahyu Panca Gaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Panca Gaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Seperti yang sedang panjenengan latih. Ngono tok, hanya begitu tok. Hanya begitu tok. Nah, nanti setelah selesai menekung, setelah selesai gembleng, apa yang panjenengan latih selama di sini itu digunakan untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran dari prasangka buruk atau pikiran Allah, untuk menjaga kebersihan hati atau batin dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, bla 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 itu tadi. Digunakan untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwat dari keinginan-keinginan mencari kesalahan orang lain, keburukan orang, hanya digunakan untuk itu. Selesai. Selebihnya sedulur papat Kalimo Pancer kuwi dhewe sing bakal laku. Mereka berlima sendiri yang akan melakukan. Nah, ribetnya di mana? Sulitnya di mana? Beratnya di mana? Ya itu tadi, karena belum siap kan meninggalkan, menghentikan pikiran Allah itu urung siap, urung wani. Sudah terlanjur asik di situ. Padahal dengan itu semua kita tidak mendapat keuntungan apapun. Malah kehidupan kita tidak nyaman, tidak tenang. Usaha apa saja yo susah, bahkan ujung-ujungnya gagal hanya karena buruk sangka itu tadi, sirik, iri, dengki mau. Hanya seperti itu. Lah ini kan pastinya kan sebelum kesini kan panjenengan sering nyimak video saya kan. Semua video saya kan tentang itu. Ya kan, tentang itu. Tak bolan balik ini saya ulang lagi tentang itu, saya ulangi lagi tentang itu, menggunakan gaya yang berbeda-beda, namun intinya tetap itu saja.
menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri. Hanya itu saja kan? Tapi saya kemas dengan berbagai macam gaya bahasa. Tapi Pak webnya itu kan beda. Dalam Pak webnya itu beda yang di video dengan yang saya hadapi sekarang. bedanya apa? Ya kalau di video itu kan gambar, kalau ini asli. Enggak, maksudnya kan agak tua gitu kalau yang di videonya. Oh, yang Ya begitu. umur 50-an lah setahu saya. Nah, Bapak ini 35. Udah banget. Saya jujur, Pak. Kalau saya jujur bukan mengada-ada atau mumpung Pak di depan Pak Web itu. Paling 40-an saya. 40-an. 40-an. Ya, Padahal 55. Ya wis, saya mah. Berarti Yang panjenengan mau di note gitu. berarti panjenengan kan kalau di Padepokan ini ya. Ini tapi namun ini bukan Padepokan loh ya. Ya. Kalau diistilahkan Padepokan berarti panjenengan berguru pada orang muda dong. Nah, iya. Ya, apa-apa, kan itu ada. Luar biasa. Iya. Setelah kita mengerti. Dan itu mujizat buat saya, bapaknya. Itu sebuah mujizat buat saya, dan saya tidak menggunakan apapun. Saya hanya menggunakan wahyu panca gaib yang saya praktekkan dengan sikap dan sifat aslinya untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran saya, hati atau batin saya, kelamin atau syahwat saya dari yang sudah saya sampaikan tadi. Hanya itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak punya ilmu panji laras, saya tidak menggunakan ilmu panji anom, itu enggak, hanya dengan itu. Dan semua manusia hidup manakala di dimensi ini, saya rasa sama, Pak. Saya rasa sama. Jadi tidak akan mengalami perubahan fisik, tidak akan penyakitan. Yang paling utama dalane rezeki ki ono wae. Itu yang masih tanda tanya. Kok bisa? Ya, itu ada saja orang sing mampet, nggak ada yang buntu. Jalannya sandang pangan itu nggak ada yang mampet, nggak ada yang buntu. Ada saja sesuai yang diperlukan. Dan panjenengan pun akan mengalami sama nantinya. Itulah apa namanya, kisi-kisi dari kajian diri yang sedang kita lakukan bersama itu seperti itu, Bapak. Aslinya itu seperti itu aslinya. Mungkin panjenengan pernah nyimak video saya seperti ini sampai buat uang. Itu sebenarnya bukan tujuan, itu cara saya menggugah kesadaran seseorang. Bahwasanya kalau kita itu butuh uang ya, butuh banyak uang, kita tidak perlu memuja Nyi Blorong, ya, memuja Nyi Roro Kidul, apa bekerja sama dengan Gondoruo atau Buto Ijo, tidak perlu kita ngipri monyet atau babi ngepet, tidak perlu, ngingu tuyul, tidak perlu. Menggunakan sedulur papat kalimat pancernya sendiri saja bisa. Buktinya ya seperti yang saya tunjukkan di video itu. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu macam-macam, tidak perlu sirik, tidak perlu sesat, tidak perlu. Tetap menggunakan jati dirinya, apapun bisa kalau kita mau. Itu sesungguhnya seperti itu. Jadi itu hanya sebuah trik dari saya untuk menggugah kesadaran seseorang agar supaya tidak mengejar keluar diri, melainkan mau kembali ke dalam dirinya masing-masing. Intinya seperti itu, bukan pamer ilmu. Nah, ini selanjutnya punya pertanyaan nggak? Coba kalau punya pertanyaan ditanyakan. Mumpung panjenengan belum master, belum suhu. Mungkin Pak mau tanya, kalau apa kita
nantinya setelah gemblong pulang ke masyarakat ya, Oke. nah, kita supaya tetap continue selalu menjaga ya singgasana tadi, itu kita tetap harus menggunakan sifat dan sifatnya paling panjang. Contohnya kalau kita ada apa-apa dan kita hanya menggunakan tugasnya sesuai tugasnya masing-masing ya, biar tidak ada pemikiran yang lain. Pokoknya kita melihat ya udah fungsinya aja, mata tugasnya untuk melihat sudah itu aja, nggak usah nikon-nikon itu nggih Pak. Kurang lebih seperti itu. Namun yang lebih pasti lagi, apa yang panjenengan latih, apa yang panjenengan lakukan, seperti yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng atau manekung, lah itulah nanti yang dipraktekkan di rumah. Itu yang pasti itu, yaitu diam ketika bersamadi, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu yang paling utama. Dengan seperti itu nanti panjenengan ketemu panjenengan bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri. Ketemu si B, bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Ketemu apapun, panjenengan akan tetap selalu bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Hanya dengan seperti itu. Jadi jenengan tidak perlu merancang, tidak perlu siap-siap, tidak perlu, enggak perlu. Ya, karena apa? Karena mereka berlima sendiri yang akan melakukan. Gitu. Jadi panjenengan tinggal action. Ada lagi? Bapaknya mungkin? Ini Pak, ya saya, ini di keluarga saya Pak, karena keluarga saya kan Islamnya terlalu kolot lah kata gitu ya. Tapi saya udah minta izin, udah saya kasih tahu ini ya pun ya ramu pas yang penting gue aja aku apa lepas dari hal yang tidak baik ya siap. Nah, setelah saya pulang ke sana kan otomatis saya kalau patah kan harus pakai ini. Padahal orang-orang Islam kalau gini kan ini bawa apa? Tapi itu nanti saya menyikapinya gimana? Jadi bawa surat Pak, ya tak surat. Nanti saya harus bagaimana Pak? Tentang hal-hal seperti itu, panjenengan tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Jalankan saja. Jalankan saja. Kalau panjenengan benar-benar melakukannya, mereka tidak akan buruk sangka lah kepada kita. Kalau kitanya tidak buruk sangka kepada keluarga, keluarga pun tidak akan buruk sangka kepada kita. Kehidupan kita di dunia ini kan timbal balik, toh? Iya. Timbal balik. Kalau dalam bahasa spiritual agamanya karma disebutkan. Jadi bergantung dari sikap kita, bergantung dari sifat kita. Nah, kalau sikap dan sifat kita yang kita gunakan adalah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib, ya pasti koneksinya akan baik. Koneksinya akan baik. Nah, semisal contoh ada tantangan, jawab aja apa adanya. Kalau itu ada tantangan, jawab apa adanya dan seperlunya. Jangan berharap mereka paham atau tidak paham, nggak usah berharap itu. Kalau mereka jawab, mereka bertanya tentang jawab nah, seperlunya. Ada lagi? Enggak. Ya, Pak Web. Oke, selamat. Sesuai motivasi dari beliau bertiga, walaupun saya menganggap di sisi usia masih sangat muda, tapi tetap satu jempol dan terima kasih. Nah, mengacu di posisi Patrap Samadi Mijil Sampurna, Pak Web. Di situ motivasinya supaya benar-benar ya benar-benar dijalani dengan
dengan sekaligus sebaik mungkin, karena di situ kami posisinya untuk menyempurnakan terutama karma-karma yang ada di dalam diri kami masing-masing. Nggih. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah bila mana seseorang atau manusia itu mengalami sakit, musibah, ya mungkin stres atau mungkin bunek dan sebagainya, itu adalah hasil karma yang yang menumpuk, maksudnya apa? Itu hasil karma yang menumpuk sehingga menimpa ke diri masing-masing. Iya. Jadi kehidupan apapun yang kita alami itu adalah karma, hasil dari karma. Artinya hasil dari karya kita sendiri dan warisan dari karya kedua orang tua kita atau kakek kita dan lain-lain sebagainya. Jadi kita itu sangat berat. Kehidupan kita itu sesungguhnya berat, beban kehidupan kita itu sangat berat, ya. Selain menjalankan karmanya sendiri, juga menjalankan karma-karma warisan, ya. Misal contoh, saya tidak pernah membuat sakit orang, saya tidak pernah membuat sakit orang lain, namun dalam kenyataannya saya mengalami sakit. Berarti ini entah kakek kita atau nenek kita dulu gitu ya, pernah menyakiti orang lain dan karmanya belum tertebus, makanya kita harus menebusnya. Ya disinilah letak penting dan perlunya melakukan manekung atau gembleng, agar supaya karma pribadi selesai, karma warisan juga selesai semua. Nah, artinya nanti setelah selesai manekung atau gembleng tidak menjalankan karma lagi, nggak nebus karma lagi. Jadi kita itu enteng gitu loh, ringan lah dari beban-beban tersebut. Seperti itu. Satu misal contoh yang namanya manusia hidup di dunia ini kan punya raga, ya. Yang namanya manusia hidup di muka bumi itu kan punya raga. Nah, raga kita ini kan tempatnya salah. Kalau raga kita ini tidak punya salah, kita tidak di bumi ini, kita di surga nih bahasanya, bahasa religinya kan di surga. Nah, bisanya ada di muka bumi karena raga ini punya kesalahan kan. Artinya apa namanya, betapapun kita konsisten, konsekuen di dalam menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, kan tidak menutup kemungkinan ada saja, ya. Ini terkait raga, katakanlah flu, flu utawa apa namanya, kecapean karena habis bekerja berat, habis kerja berat sehari penuh, capek. Nah, ini kan kaitannya dengan raga. Nah, ini Patrap Samadhi Mijil Sampurna bisa digunakan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak Wek, masih di posisi karma tadi, kadang selama ini bahkan 99% yang saya lihat bahwa akibat sakit itu bukan karena karmanya, ya sakit. Nah, tentu di situ baik si pasien sendiri atau orang terdekat, orang tua keluarga akan mencari solusi bagaimana supaya sakit itu bisa sembuh. Nah, untuk kami misalnya menjalankan panca gaib, baik itu melalui sikap maupun sifatnya yang di situ menebar cinta kasih sayang, secara otomatis ada gerakan bahwa saya mesake gitu, kepingin menolong tapi nggak bisa dan mungkin tahu juga akibatnya. Apakah akan berefek misalkan ya Pak Wek, misalkan si pasien itu sedang menjalani karmanya dan dia sakit, kemudian kami menolong, misalkan kami menolong, padahal karma itu belum selesai gitu, masih dalam tahap ditebus, ya misalkan itu. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau ada gugahan kesadaran dari dalam diri panjenengan, lakukan. Kalau kesadaran panjenengan tidak tergugah, jangan.
Ini ono kerentek lakukan, kalau ndak ada kerentek jangan. Ya. Oh iya Pak Wib. Nah itu yang saya masih jauh ya Pak Wib. Untuk kentek itu apakah kentek saya tuh kentek punya pamrih atau kentek memang itu murni yang ya saya memang harus berhati-hati nanti. Ya. Paling tinggal itu saja. Mending nggak usah gitu ya Pak Wib. Enggak. Asalkan itu kerentek lakukan. Ini jika terkait dalam keadaan darurat loh ya. Oh, iya. Terkait dalam keadaan darurat, kalau ada kerentek dari dalam, ono nyut saka njero, lakukan. Ya, lakukan. Jangan berpikir ini ada pamrihnya atau enggak. Oh, Jangan usah, lakukan saja. Iya. Dengan melakukan nanti kan panjenengan tahu. Oh iya. Ada pamrihnya saya, oh tidak ada pamrihnya. Nah kalau panjenengan nggak melakukan, bagaimana mungkin panjenengan bisa mengetahui ada pamrih atau enggak? Iya. Oh ya, selama ini kita mengerti kan, kalau aku menolong seseorang tuh nak dikira pamrih, itu pamer, nah gitu loh Pak. Ya itu malah jenengan menyiksa diri kalau seperti iya. itu. Beban malah jenengan. Iya. Beban. Ragu-ragu. Nggih, malah beban. Pokoknya kalau ada nyut atau kerentek dari dalam, lakukan. Nanti klimaknya panjenengan akan dapat pengetahuan di situ, akan dapat pencerahan. Iya. Nggih. Jangan Pak, seandainya kita sudah membilang masalah lagi yang saya tanyakan, karena saya di kampung kan pengurus kampung ya, jadi Nggih. kadang sering seminggu itu berapa kali ada untuk dalil pengajian. Nggih. Nah itu gimana? Enggak apa-apa, itu kan bermasyarakat. Iya. Jadi kita tetap ya Pak. Ya iyalah, kita tetap lah ngikut di belakang mereka. Kalau kita dikasih tugas di depan, ya tugas di depan. Malah itu kesempatan panjenengan untuk mengenalkan jati diri. Ya. Misalkan panjenengan disuruh memberikan sambutan, nah kan panjenengan bisa nyinggung satu persatu, sedikit demi sedikit. Enggak masalah. Sama istri saya juga Islamnya kuat. Pasti sholat belum? Ya, saya kami maghrib Pak. Ya karena sebenarnya Islamnya istri panjenengan itu belum kuat. Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau istri panjenengan itu Islamnya sudah kuat, dia tidak akan berani bertanya seperti itu. Karena apa? Karena sholat itu kan urusan individu dengan Tuhannya. Jadi orang lain nggak bisa ikut campur. Nah kalau dia masih bertanya, sudah sholat belum? Berarti Islamnya nggak kuat. Ya. Belum tinggi. Ya. Normal itu Pak kalau gitu. Iya. Keseluruhan. Apalagi seorang istri bertanya kepada suaminya, oh itu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah kalau suami nanya ke istrinya misalnya, sudah sholat belum? Nah, jago. Tapi kalau istri yang nanya ke suami, sudah sholat belum? Dosa dia. Sudah berdosa dia. Nggak boleh itu. Ya. Karena apa? Karena di dalam Islam suami adalah wakil Tuhan. Istri bergantung kepada suaminya. Apapun itu, surganya ya ditentukan sama suami, nerakanya ya ditentukan sama suami. Walaupun istri panjenengan 5 waktunya berjalan, sunnah-sunnah lainnya berjalan, kalau panjenengan tidak mengizinkan, neraka dia. Itu di dalam agama itu. Istri saya itu tiap hari tiap hari banget. Nggak bisa. Yo. Untuk buka kamar Ya, jadi tandanya seseorang itu Islamnya kuat, sudah tinggi atau masih lemah dan masih rendah adalah paling umum itu. Kalau dia bertanya sudah sholat, berarti Islamnya belum kuat dan masih rendah sekali. Kalau Islamnya kuat, Islamnya tinggi, dia tidak akan berani bertanya seperti itu karena mengetahui hukum-hukumnya, memahami akidah dan kaidahnya. Terlebih lagi seorang perempuan bertanya kepada laki-laki, sama sekali tidak boleh, ada hukumnya, dosa itu.
Ada lagi? Ini Pak Web, setelah nanti kita gembeng, katakanlah nanti sudah selesai di bidang master nih, kok raiso apa lagu gitu Pak. Jadi untuk kita menyempurnakan 7 ke bawah, ke atas, ke samping kanan, itu untuk mengetahui bahwa katakanlah kakek saya udah sempurna, itu bagaimana Pak? Panjenengan akan mengalami kehidupan yang ringan, nggih. Kehidupan yang ringan, kehidupan yang lancar, tidak terasa sedang memikul sesuatu beban tapi tidak kelihatan gitu loh. Saobah polai enteng, saobah polai kepenak, orang sing ngrimpeti, orang sing ganggu. Ada lagi? Lagi Pak. Nggih. Kebetulan saya sesuai pertanyaan Pak Gubernur, bapak saya kan sudah meninggal. Nggih. Saya bahagia. Nah, apakah saya setelah melakukan gablok itu mati sempurna Bapak? Sempurna. Nggih, sempurna. Nggih. Sempurna, kan udah selesai. Panjenengan sudah lewat patrap samadhi mijil sampurno kan? Nah, udah selesai. Konten malih, ada lagi? Bisa aja kalau Pak Web tinggal Jogja jadi bisa. Ini nanti banyak pertanyaan nggak malah bundet. Oke, siap. Itu biasanya saya kalau ke Jogja, apa namanya, yang menyediakan tempat itu Mas Wahyu itu. Ke tempat kadang siapa itu yang mengarahkan. Ya, nama beliau saya kenal, cuma Belum lah ketemu. Oke. ada informasi. Oke. Ya, nanti apa namanya, selesai manekung atau ngembleng, saya beri nomor WhatsApp-nya Mas Wahyu ya, supaya bisa sharing-sharing nantinya di sana. Ya Pak Web. Soalnya Jogja Solo ini agak ribet. Aslinya Jogja Solo itu banyak sekali, banyak. Tapi setelah manekung, setelah gembleng, Hilang. dia jadi dirinya sendiri. Ya tetap nyimak di video-videonya, tetap nyimak, namun nggak ada apa namanya, grup. maksudnya menemui kadang liane, menemui kadang lainnya, kadangan dan itu enggak. Itu saya perhatikan seperti itu. Jadi aslinya banyak, Jogja Solo itu banyak sekali. Nah ini setiap kali saya ke Solo atau ke Jogja itu ya hanya yang aktif sama Mas Wahyu tok yang muncul, yang lainnya itu mbuh ning ndi. Makmu. Mbuh. Apa karena saking sibuknya atau gimana, saya kurang paham. Itu saya perhatikan hanya Jogja Solo. Hanya Jogja Solo. Kalau yang lain-lainnya kan paingan ini geruduk kan gitu. Atau kadangan di sini geruduk kan gitu. Jogja Solo ya iso adem-adem ae nang ndi kabeh. Iso ora, bingung ora gitu. Gitu. Banyak itu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kadangannya sampai di sini dulu. Terima kasih dan tercerahkan untuk kita semuanya. Lakukan proses manekung atau gembleng sesuai motivasi, agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan. Malam ini di tahapan apa? Manunggal Jati. Patrap samadhi manunggal jati. Oh mantap. Terutama di patrap samadhi manunggal jati, ketika panjenengan mengucapkan paluyo jati,
sing temen-temenanan, kalau istilah Jogjanya temen-temenanan nggih, Nggih, Bapak Ibu. karena dialah kendalinya nggih. Palungguh Jati itulah kendalinya nggih. Jadi kalau ada penghayatan ketika mengucapkannya, nanti ono sambung lah, nyambung ya, nyambung ya. Jadi jangan nggih, nggih. Jadi jangan asal diucapkan nggih. Nggih. Harus dengan kesadaran penuh nggih. Karena itulah yang sedang panjenengan kaji itu gitu ya. Nggih. Iya. Matur suwun nggih. Iya, Mas.